Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman wa amatana bi subutil iman wa adkhalanal jinan wa sallamana minan niron. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita sering mendengar saudara kita yang semangat mengatakan NKRI harga mati. Ketika mendengar itu saya pun senang karena memang hubbul waton minal iman. Akan tetapi setelah mendengar kabar ada sekelompok atau sebagian dari mereka ternyata memperjuangkan untuk merubah Pancasila menjadi Trisila. Sedangkan salah satu sila yang dirubah, salah satu sila yang mau dirubah itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mau dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Lah, perubahan Pancasila itu terkenal dengan RUU HIP. Maka menurut pendapat saya pribadi, orang yang mengatakan NKRI harga mati, kemudian memperjuangkan merubah Pancasila menjadi Trisila, sedangkan sila yang dirubah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Orang itu menurut pendapat saya bohong besar. Wong mau merubah Pancasila kok mengatakan NKRI harga mati, itu bohong besar. Mari kita pelajari, kita ingat-ingat sejarah. Ketika bangsa Indonesia merdeka, diberi nikmat bebas dari penjajah baik Belanda maupun Jepang, pendiri bangsa sepakat Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari 4 pilar: NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945, terkenal dengan sebutan 4 pilar. Kenapa saya tadi mengatakan orang tersebut bohong besar? Saya analogikan. Bangsa Indonesia didasari 4 pilar. Kalau diistilahkan agama, contohnya agama Islam, maka 4 pilar itu tauhidnya Islam. Kalau Islam itu innama ilahukum ilahu wahid, tauhidnya. Kalau tauhidnya Indonesia itu 4 pilar. Lah, sedangkan peraturan yang mengatur tentang kehidupan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, contohnya undang-undang tentang nikah maupun undang-undang yang lain, itu bagaikan syariatnya. Jadi kalau Islam ada aturan yang mengatur tentang ubudiyah maupun muamalah, ada yang mengatur tentang tauhid. Begitu juga negara kita
ada yang mengatur tentang dasar bernegara, berarti 4 pilar. Ada undang-undang yang mengatur tentang hubungan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disebut undang-undang. Contohnya undang-undang nikah. Saya contohkan Nabiullah Adam alaihissalam. Itu tauhidnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innama ilahukum ilahu wahid. Nabiullah Muhammad alaihissalam, tauhidnya juga sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innama ilahukum ilahu wahid. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun syariatnya Nabiullah Adam alaihissalam dengan syariatnya Nabiullah Muhammad alaihissalam sedikit berbeda, atau bahasanya ada perbedaan. Seperti contoh undang-undang tentang nikah. Pada zaman Nabi Adam pertama, undang-undang tentang nikah, bapak boleh nikah dengan puterinya, dan itu yang mengamalkan cuma bapak Adam dan ibu Hawa. Jadi pada saat itu Nabiullah Adam nikah dengan puterinya yang bernama Hawa. Setelah mempunyai anak, undang-undang itu sudah dirubah. Ketika mempunyai putra, Qabil itu kembar, Habil juga kembar, dan seterusnya delalah kembar terus. Peraturan undang-undang tentang nikah Nabiullah Adam alaihissalam dirubah. Ada nasih, ada mansuh. Pada yang pertama nikah dengan puterinya boleh. Untuk ketika zamannya Qabil Habil sudah diganti. Nikahnya harus dengan lain saudara sekandung. Berarti ukhti Qabil nikah dengan Habil, dan Qabil nikah dengan ukhti Habil. Sedangkan syariat itu namanya tetap agamanya Islam, karena tauhidnya tidak berubah. Sedangkan ketika Nabiullah Muhammad SAW, undang-undang tentang nikah sudah berbeda lagi, yaitu tidak boleh nikah dengan mahramnya. Selama tauhidnya tidak berubah, agamanya, nama agamanya tidak berubah. Tapi kalau tauhidnya berubah, maka agamanya berubah. Contohnya kaum Nabi Isa. Akhir-akhir ada yang mengatakan innallaha salisu salasa. Tauhidnya berubah. Maka agamanya berubah. Yang semula Islam menjadi Nasrani. Begitu juga kalau tauhidnya Indonesia tadi kan 4 pilar. Kalau kok dirubah, berarti negaranya wis gak Indonesia mestine. Ngoten nggih. Jadi tauhid itu tidak boleh dirubah. Sedangkan aturan yang mengatur, undang-undang yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari itu boleh dirubah sesuai kebutuhan zamannya. Kalau 4 pilarnya nggak boleh dirubah, karena kalau dirubah berarti sudah tidak disebut Indonesia. Makanya yang mengatakan NKRI harga mati, tapi memperjuangkan RUU HIP, itu menurut pendapat saya namanya bohong.
Dan menurut pendapat saya lagi, orang itu justru yang akan merubah Indonesia. Orang itu menurut pendapat saya sakelas karo orang-orang yang mengaku khilafah. Mung isih mending yang mengaku khilafah karena tidak merubah agama. Ngoten nggih, tidak merubah agama. Lah yang memperjuangkan RUU HIP kecuali merubah tatanan berbangsa bernegara juga merubah tatanan beragama. Sehingga kalau pemilu 2024 nanti, orang yang kemarin memperjuangkan RUU HIP kok mencalonkan diri lagi, saya mengharamkan untuk diri saya sendiri, haram memilih mereka. Karena apa? Karena kalau saya memilih mereka berarti saya membantu mereka. Kalau saya membantu mereka berarti golongan mereka itu bahasa Al-Quran hizbuhum. Kalau saya membantu orang yang mau merubah Pancasila berarti sama saja saya termasuk orang yang merubah Pancasila. Itu saya tidak suka. Karena apa? Istahwadha alihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Asyaiton finnar, hizbus syaiton ya finnar. Lah kemudian saya pingine menjadi bagiannya orang yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, orang yang tidak merubah Pancasila, tetap innama ilahukum ilahu wahid. Sekali lagi saya tidak kepingin yang termasuk merubah Pancasila. Dan itu dijelaskan ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini saya tadi mengharamkan untuk saya pribadi, nek jenengan terserah. Bahasane saya mengikuti bahasa Al-Quran, inna hadainahu sabila imma syakiro wa imma kafuro. Nek saya selalu berdoa semoga saya termasuk yang syakuro, termasuk yang berjuang mempertahankan 4 pilar. Hadani Allah wa iyyakum shiratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im wa sallamana wa iyyakum min azabil qabri wa azabin naril jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.